Selamat datang di channel Jendela Sains, terutama buat kalian para pejuang UTBK. Kali ini kita akan membahas soal asli UTBK tahun 2022, tes pengetahuan kuantitatif, part yang ke-9. Kita akan bahas dua soal nomor 21 dan 22. Simak terus video ini sampai akhir. Soal berikutnya. Matriks A memiliki inverse 1, 2, 1, 1 dan memenuhi Q 5, 0, min 1 dikali A sama dengan 2R min 1, 1 untuk suatu bilangan real Q dan R. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Kuantitas P itu Q kali R, kuantitas Q itu 2. Jadi kita cari nilai dari Q kecil dan R kecil terlebih dahulu dari persamaan ini. Sama seperti soal sebelumnya, yang diketahui itu adalah inverse dari matriks A, bukan matriks A. Jadi ini 1, 2, 1, 1 ini adalah A inverse. Sedangkan di persamaan ini itu masih matriks A. Jadi seperti tadi kita pindah ruas saja, A ini pindah ruas ke kanan, menjadi A inverse tapi posisinya juga di kanan. Karena di ruas kiri, A ini berada di kanan, maka kalau kita pindah ke ruas kanan, A juga harus berada di kanan. Sekali lagi, hati-hati dalam meletakkan A inverse, karena perkalian matriks itu tidak komutatif, tidak boleh dibolak-balik. Oke, jadi langsung aja kita pindah ruas, berarti di kiri tinggal matriks Q 5, 0, min 1, sama dengan matriks 2, R, min 1, 1 dikali matriks A inverse. A inverse-nya kita masukkan 1, 2, 1, 1. Jadi Q 5, 0, min 1 sama dengan 2R min 1, 1 dikali sama 1, 2, 1, 1. Yang ruas kanan kita kalikan. Matriks ordo 2 kali 2 dikali matriks ordo 2 kali 2. Berarti hasilnya juga matriks ordo 2 kali 2. Kita bikin garis bantu seperti ini. Baris sama kolom. Lalu ini ruas kiri kita salin. Q 5, 0, min 1 sama dengan matriks ordo 2 kali 2 dikali matriks ordo 2 kali 2. Hasilnya juga matriks ordo 2 kali 2. Kita bikin agak lebar. Soalnya nanti pasti ada yang masih dalam bentuk variabel. Oke, kita mulai dari baris 1 kolom 1, berarti perkalian dari baris 1 matriks pertama dan kolom 1 matriks kedua. Berarti 2 kali 1 itu 2, plus R kali 1 itu R, berarti 2 plus R ini. Lalu baris 1 kolom 2, jadi perkalian dari baris 1 matriks pertama dan kolom 2 matriks kedua. Berarti 2 kali 2 itu 4, plus R kali 1 itu R, berarti 4 plus R. Lanjut, baris 2 kolom 1, berarti perkalian antara baris 2 matriks pertama dengan kolom 1 matriks kedua. Berarti min 1 kali 1 itu min 1, ditambah 1 kali 1 itu 1. Min 1 tambah 1, 0. Yang terakhir, baris 2 kolom 2 merupakan perkalian baris 2 matriks pertama dengan kolom 2 matriks kedua. Berarti min 1 kali 2 itu min 2, ditambah 1 kali 1 itu 1. Min 2 tambah 1, min 1. Kita sama dengankan elemen-elemen yang seletak. Yang pertama, baris 1 kolom 1. Di ruas kiri itu Q, sama dengan di ruas kanan itu 2 plus R. Ya sudah, ini langsung dapat persamaan 1. Lanjut ke baris 1 kolom 2. Di kiri itu 5, sama dengan di kanan itu 4 plus R. Jadi R bisa langsung ketemu, R sama dengan 1. Lalu kita masukkan R sama dengan 1 ke persamaan 1 untuk mencari Q. Q sama dengan 2 plus R, R-nya 1. Berarti Q sama dengan 3. Q-nya 3, R-nya 1. Kita mau mencari Q kali R. Berarti sama dengan Q itu 3 kali R itu 1. Berarti Q kali R sama dengan 3. Jadi kuantitas P ini sama dengan 3. Sedangkan kuantitas Q ini 2. Jadi P lebih besar dari Q. Jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah A. Kuantitas P lebih besar daripada Q. Soal berikutnya, disajikan fungsi f dan fungsi g sebagai berikut. F sama dengan himpunan 0,-1, 1,3, 2,-2, 3,4, 4,-3.
Dan fungsi G sama dengan himpunan min 1,3, 0,2, 1,1, 2,0, 3,3. Manakah pernyataan berikut yang benar? Pernyataan pertama, FOG 1 sama dengan 3. Pernyataan kedua, GOF 0 sama dengan 3. Pernyataan ketiga, FOG 3 sama dengan 4. Dan pernyataan 4, GOF 1 sama dengan 3. Oke? Sebelum kita cek kebenaran dari 4 pernyataan ini, di sini saya mau terangkan, jadi ini bentuk fungsinya bukan dalam bentuk rumus atau grafik ya, tapi bentuknya himpunan pasangan berurutan. Jadi kalau bentuk himpunan pasangan berurutan itu seperti koordinat. Jadi gini, misalkan nih, F ini himpunan dari koordinat yang pertama ini 0,-1, berarti 0 ini X, min 1 ini Y. Nah, gini, kalau misalkan fungsi f itu kan y sama dengan fx. Atau kalau kita balik, berarti fx sama dengan y, gitu kan. Nah, 0,-1, 0-nya itu x, y-nya itu min 1, artinya x kita ganti dengan 0, jadi f0 sama dengan y kita ganti dengan min 1. Jadi f0 sama dengan min 1. Berikutnya 1,3, ya sama, x-nya 1, y-nya 3, berarti f1 sama dengan 3, dan seterusnya. F2 sama dengan min 2, F3 sama dengan 4, F4 sama dengan min 3. Pokoknya Fx sama dengan Y. Demikian juga di yang G, Gx ini. Berarti kan gini, fungsi yang kedua Y sama dengan Gx, artinya Gx sama dengan Y. Jadi, pasangan berurutan yang pertama, koordinat yang pertama min 1,3, min 1 itu X, 3 itu Y, jadi G min 1 sama dengan 3. Selanjutnya berarti G 0 sama dengan 2. Selanjutnya lagi G1 sama dengan 1, G2 sama dengan 0, G3 sama dengan 3. Jadi begitu cara membaca fungsi yang dinyatakannya bukan pakai rumus atau grafik, tapi dengan himpunan pasangan berurutan seperti ini. Oke, sekarang kita mulai cek setiap pernyataan ini apakah benar atau salah. Kita mulai dari pernyataan pertama. Kita cari FOG 1. Jadi, jangan ditulis sama dengan 3 ya, karena itu belum tentu benar. Kita cari aja FOG 1 ini berapa. Kalau sama dengan 3 berarti pernyataan 1 benar. Kalau tidak sama dengan 3 berarti pernyataan 1 salah. Simple seperti itu. FOG 1 artinya FG1. Ya kan? Berarti sama dengan FG1 berapa? Kita lihat di sini, cari dari himpunan pasangan berurutan G, ini yang X-nya, koordinat X-nya itu 1. Ini kan, 1,1, artinya G1 sama dengan 1. Jadi ini F dalam kurung 1. Oke? Sama dengan F1. Berarti kita masukkan ke fungsi F, kita cari yang depannya 1. Ini, 1,3. Lagian di sini sudah saya tulis ya, F1 sama dengan 3. Ya sudah, berarti ini sama dengan 3. Artinya, FOG 1 sama dengan 3. Berarti pernyataan 1 ini benar. Lanjut pernyataan 2. Kita cari GOF 0. GOF 0 artinya GF0. Ini ya. Sama dengan GF0 itu berapa? Sudah kita tulis di sini. F0 sama dengan min 1. Jadi G dalam kurung min 1. Sama dengan G-1 berapa? Sudah ada di sini. G-1 sama dengan 3. Jadi, GOF 0 sama dengan 3. Berarti pernyataan 2 juga benar. Lanjut ke pernyataan ketiga. FOG 3. FOG 3 berarti sama dengan F dalam kurung G3. Berarti sama dengan F G3 berapa? Kita cari di Gx yang depannya 3. Berarti ini ya, 3,3. Artinya G3 sama dengan 3. Jadi ini 3. F3 berapa? Kita lihat di sini. Di F yang depannya yang X-nya 3, ini 3,4. Berarti kan ini F3 sama dengan 4. Ya, jadi di sini FOG3 sama dengan 4. Berarti pernyataan 3 ini juga benar. Yang terakhir, pernyataan keempat, GOF 1. Berarti sama dengan GF1. Berarti sama dengan GF1 itu 3 ya. Ini sudah kita tulis di sini.
G3 berarti. Sama dengan G3 itu kita cari di fungsi G yang depannya 3. Ini. 3,3 artinya G3 sama dengan 3. Berarti GOF1 sama dengan 3. Jadi pernyataan 4 juga benar. Jadi benar semua. Pernyataan 1, 2, 3, dan 4 benar semuanya. Jadi kita dapatkan jawaban soal ini adalah E, 1, 2, 3, dan 4. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk melihat pembahasan soal-soal UTBK lainnya, bisa kalian klik thumbnail playlist yang ada di sebelah kanan atas ini. Jika ada pertanyaan, saran, maupun kritik, bisa kalian tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.